Hai anak-anak, hari ini kita mau mempelajari pelajaran 3.1, menemukan pikiran pokok teks. Nah, selesai mempelajari pelajaran ini, kamu mampu membaca teks dengan cermat dan memahami isinya. Kemudian, kamu juga mampu menemukan pokok pikiran teks dan dapat memahami bagian-bagian pikiran pokok, kalimat utama, kalimat penjelas yang membentuk satu paragraf. Nah, kosakata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini yang pertama, sistem ganjil genap. Seringkali kita mendengar ganjil genap. Untuk konteks ini, sistem ganjil genap berarti pembatasan kendaraan yang mengacu pada dua nomor terakhir plat nomor kendaraan. Kendaraan yang melintas akan bergantian sesuai hari pemberlakuan 2 digit angka terakhir plat nomornya. Sudah mengerti anak-anak? Untuk contohnya, anak-anak harus simak terus pelajaran ini untuk memahami lebih lanjut. Kemudian ada kata selanjutnya yaitu trotoar. Trotoar adalah tepi jalan, tempat orang berjalan kaki. Nah, jadi tempat kita berjalan kaki tersebut yang berada di tepi jalan raya biasanya kita sebut sebagai trotoar. Kemudian ada kata zebra cross yang berarti tempat penyeberangan jalan bagi pejalan kaki yang biasa dicat warna putih sehingga terlihat putih hitam menyerupai zebra cross. Nah, kemudian ada kata terakhir yaitu rawan yang berarti mudah terkena bahaya. Rawan berarti mudah terkena bahaya. Menemukan pikiran pokok teks. Teks atau paragraf terbentuk dengan langkah-langkah. Pertama, terdapat pikiran pokok, kemudian disusun sebuah kalimat utama, dan disusun beberapa kalimat penjelas. Langkah pertama untuk membuat paragraf adalah menentukan pikiran pokok atau inti suatu paragraf. Pikiran pokok dapat disebut juga pikiran utama, atau gagasan pokok. Contoh pikiran pokok. Pemerintah meningkatkan ketertiban jalan di ibu kota guna keselamatan pengguna jalan. Lalu, pikiran pokok tersebut dituangkan ke dalam kalimat lengkap yang akan menjadi kalimat utama sebuah paragraf. Dapat ditambahkan keterangan tempat, waktu, dan sebagainya. Contoh kalimat utama untuk pikiran pokok sebelumnya adalah, dengan bertambahnya angka kecelakaan di jalan akhir-akhir ini, maka pemerintah meningkatkan ketertiban di jalan ibu kota guna keselamatan pengguna jalan. Setelah membuat kalimat utama, lengkapi kalimat utama dengan beberapa kalimat penjelas dengan tujuan memberikan keterangan lebih detail. Kalimat penjelasan untuk pikiran pokok di atas misalnya, salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk program penertiban jalan adalah dengan diberlakukannya sistem ganjil genap bagi mobil. Selain itu, pemerintah juga menambah sejumlah CCTV di berbagai jalan utama di Jakarta. Setelah kalimat utama dan kalimat penjelas digabungkan, maka akan terbentuk sebuah teks atau paragraf. Dengan bertambahnya angka kecelakaan di jalan akhir-akhir ini, maka pemerintah meningkatkan ketertiban di jalan ibu kota guna keselamatan pengguna jalan. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk program penertiban jalan adalah dengan diberlakukannya sistem ganjil genap bagi mobil. Selain itu, pemerintah juga menambah sejumlah CCTV di berbagai jalan utama di Jakarta. Panduan buku kegiatan bacaan 01, tertib di jalan. Ketertiban di jalan merupakan tanggung jawab semua pengguna jalan. Pengguna jalan seperti kendaraan umum, kendaraan pribadi, hingga pejalan kaki wajib ikut serta dalam menjaga ketertiban di jalan. Hal ini sangat berguna untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan para pengguna jalan itu sendiri. Pengguna kendaraan umum dapat ikut serta menjaga ketertiban jalan dengan cara menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah disediakan.
Selain itu, penumpang kendaraan umum juga sebaiknya tertib ketika naik atau turun kendaraan dan tidak berebutan. Hal tersebut selain memudahkan pekerjaan supir kendaraan umum, juga menciptakan kenyamanan bagi sesama pengguna kendaraan umum. Sedangkan peran serta penggunaan kendaraan pribadi juga tidak kalah penting, mengingat jumlahnya jauh lebih banyak dibanding kendaraan umum. Pengguna kendaraan pribadi harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lain lagi halnya dengan pejalan kaki, mereka adalah pengguna jalan yang rawan akan kecelakaan. Oleh karena itu, harus sangat berhati-hati dan selalu waspada. Pejalan kaki wajib berjalan di trotoar dan menyeberang jalan di tempat penyeberangan jalan atau zebra cross. Sebelum menyeberang jalan, sebaiknya mereka memastikan apakah jalan benar-benar aman dengan menengok ke sebelah kanan dan kiri. Tempat peristirahatan di jalan tol adalah tempat untuk melepaskan kelelahan dan kejenuhan sejenak bagi pengguna jalan. Selain tempat parkir untuk pemberhentian mobil, para pengguna jalan juga dapat menggunakan toilet ataupun ruang ibadah apabila diperlukan. Tujuan utama dibangunnya tempat peristirahatan di jalan-jalan tol adalah untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, terutama yang berpergian jarak jauh. Rasa lelah dan mengantuk yang berlebihan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Peraturan di jalan tol tidak memperbolehkan kendaraan berhenti sehingga tempat peristirahatan di jalan tol sangat berguna bagi pengguna jalan. Di dalam satu ruas jalan tol, terkadang terdapat lebih dari satu tempat peristirahatan. Seperti di sepanjang ruas jalan tol Jakarta Cikampek, terdapat 6 tempat peristirahatan, yaitu di kilometer 19, 39, 57, dan 72. Sedangkan untuk arah yang menuju ke Jakarta, terdapat di kilometer 42 dan 62. Hal ini memudahkan pengemudi untuk berhenti di tempat yang paling sesuai dengan kondisi perjalanan masing-masing. Fasilitas yang disediakan di dalam tempat peristirahatan di jalan tol bukan hanya sekedar fasilitas standar seperti tempat parkir, toilet, dan tempat ibadah. Banyak tempat peristirahatan di jalan tol yang menyediakan fasilitas lainnya seperti kantin, restoran, kafe, pom bensin, dan tempat perbelanjaan seperti minimarket. Melihat positif respon yang diberikan oleh para pengguna jalan terhadap tempat peristirahatan di jalan tol, maka hal ini memacu banyak pengusaha untuk berinvestasi membangun lebih banyak fasilitas. Sekarang anak-anak, mari kita mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian membaca 3.1, menemukan pikiran pokok teks. Selamat mengerjakan.